Oke, udah tak record, Mas Hendy. Yuk, Mas Freddy jadi host ya. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tes dulu suara saya, teman-teman. Ya, kedengaran Mas. Kedengaran ya. Oke, ini jam 8:05. Sambil nunggu teman-teman yang lain, nih saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semuanya. Sambil nunggu mungkin 5 menit, 10 menit lah. Silakan yang ada yang mungkin ini pertemuan pertama buat teman-teman yang baru. Saya ucapkan terima kasih sudah bergabung di Developer Milenial. Nah, mungkin ada yang malam ini pertemuan kedua, ketiga. Saya ucapkan selamat bergabung kembali. Sambil menunggu teman-teman ya, 10 menit, ya 20-10 lah. Supaya teman-teman yang lain nggak ketinggalan. Ada yang mau di-sharing-sharing? Mungkin lewat video juga nggak apa-apa. Silakan teman-teman. Perkenalan atau mau di-sharing apa pengalaman yang kemarin yang sudah dilakukan apa di properti ini? Ada yang mau sharing? Sambil menunggu 5 menitan lagi. Assalamualaikum Mas, salam kenal. Waalaikumsalam. Salam kenal. Saya dari Papua, Jayapura. Wis, ya Pak Harimudin, selamat malam. Siap. Gimana Pak Sini udah Harimudin? jam 10 Pak. Oh iya, siap. Gimana Pak? Ya, belajar dulu. Sekarang apa kegiatan Pak Harimudin? Saya aktif di anak perusahaan Telkom ya. Oh, oke. Status karyawan berarti ya? Iya, karyawan Pak. Kenapa kok tertarik ini? Kok gabung di course ini? Ya, pertama apa ya? Belajar ya. Ya mungkin juga mau nyari penghasilan ya di luar pekerjaan utama gitu. Oke. Sudah mungkin punya tanah atau keluarga punya tanah? Alhamdulillah sudah ada, Pak. Ya nggak besar-besar sih. Berapa luas? Berapa itu ya? Yang sudah dimiliki? Kurang lebih 560 meter persegi. Wah, bagus. Tinggal pertanyaan saya, Pak Harimudin, lebar mukanya berapa, Pak? Lebar mukanya apa ini? 28. 28 artinya bisa menjadi Panjang ke belakangnya 20. Oke, bagus. Artinya itu bisa menjadi sekitar 4 atau 5 ya, Pak ya? Ya, Siap. 5. Artinya 5 coupling itu. Mas Freddy. Ya. Mas bisa. Oh, udah. Sudah jadi host. Sudah. Gimana? Pak Admin, Sandy? Lanjut sudah? Mas, aman. Oke, lanjut aman. Ya. Ya, Pak Harimudin itu lebar muka 28 ke 20 bisa jadi 4 unit atau 5 unit tergantung pasar di daerah Papua tersebut, lokasi tanah tersebut, lebar mukanya bisa kalau dibagi 4 berarti lebar mukanya 7, dibagi 5 berarti sekitar 5,6 meteran. Nah, kira-kira di lokasi tempat Pak Hari itu cocoknya pasarnya lebih cocok lebar muka berapa. Nah, itu Pak Hari. Terus yang penting jalannya bisa akses 2 mobil Kak Pak Hari? Jalannya kurang lebih 5 meter. Oh, 5 meter bisa lebar. itu 2 mobil. Iya. Artinya untuk akses perbankannya pun nggak ada masalah. Ya udah Cuma tinggal ini, di apa? Cuma ini kendala? Coach, di situ dia bekas persawahan sih. Bekas persawahan yang sudah ditimbun. Artinya ini pihak pemilik ini dia menjual untuk memang dijadikan perumahan gitu.
Jadi memang Betul. belum ada perumahan sih sebenarnya, cuma memang sudah ditimbun karang gitu. Oke. Berarti radius 2 km, 3 km ada perumahan nggak, Pak? Ada Ah, ya perumahan. itu aja perbandingannya itu aja, Pak. Artinya dalam radius 2-3 km ada perumahan ya, tinggal kita berani harga di bawah kompetitor aja. Ya. Gitu, Pak. Silakan teman-teman yang lain juga sambil menunggu ada pertanyaan karena malam ini adalah sesi konsultasi tanya jawab. Silakan di chat aja pertanyaan-pertanyaan atau pengalaman gimana ini sudah selama beberapa sebulan atau bahkan 2 bulan ini sudah mencari tanah ataupun ada yang sudah praktek ada kendala-kendala. Silakan nanti saya bahas mungkin juga buat materi pengalaman lah pelajaran juga buat teman-teman yang lainnya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau di chat pertanyaannya. Ada lagi Pak Ari yang mau disampaikan Pak Ari? Ikut aja dulu, Pak. Oke, ikut. Baik. Ini tunggu 3 menit lagi. Ada Oke, lagi satu siap. lagi? Satu lagi yang mau sharing? Sambil Saya di Coach, chat ya. selamat malam. Ya. Ya, selamat malam Pak. Mau tanya Coach, kalau ada tanah luasan 1000 meter, itu kita kan pertama ya, pemula ya. Iya. Disikapi dengan cara dipecah atau dipecah langsung katakanlah menjadi 10 atau dipecah menjadi 5 dulu ini saja. Ya gini Pak, pertanyaan saya gini, lebar mukanya berapa? 1000 meter. Saya pasti pertanyaannya begitu, dimensi saya hitung dimensi. Lebar depannya 18. 18, oke. Berarti 18 artinya, meter. ya, Bapak bisa pecah 5 dulu Pak, yang belakang Pak. Jadi kan kalau lebar muka 18 meter, seperti di ikor saya itu tutorial, berarti jalannya ada di samping Pak. Kita anggap jalannya ambil 5 meter, 6 meter. Berarti masih ada sekitar 12-13 meter menyamping Pak. Nah Bapak bisa pecah 5 unit dulu Pak. Oh gitu ya. Ya, nanti kalau itu sudah laku, baru nanti pecah berikutnya lagi. Toh itu kan artinya satu klaster Pak. 18 kali, berarti kurang lebih 18 kali 50 meteran. 18 kali 50 meteran itu bisa jadi 9 unit Pak. Oh, ya. Ya, gitu ya Pak Musin ya. Ya, siap. Siap. Yo, ada lagi sekali lagi deh. Sambil nanti saya jawab chatnya. Ini baru ada satu nih chatnya. Ada lagi yang mau sharing di video? Mas Freddy, boleh ngobrol-ngobrol? Ya, malam Pak Alfa Ya. Edison. Ya, selamat malam. Saya baru gabung tadi malam, Mas Freddy. Oh iya, siap Pak. Ya. Saya itu ada tanah di daerah Jati Asih. Jati Asih Bekasi. itu, ya Bekasi ya. Itu sekitar 1.600 meter. Oke. Itu di perumahan Asabri itu Pak. Ya. Lebar jalan depan sih 2 arah ya, strategis kalau emang buat perumahan. Cuman memang saya lagi belajar nih sama Bang Freddy. Lebar muka berapa Pak? 1.600 meter? Jadi gini, itu yang sekitar 1.000 meter itu satu lokasi. Itu Ya. lebar. Oh, berarti ada muka 2 lokasi. Satu 1.000 meter, satu 600 meter. Iya, tapi nyambung ke belakangnya Bang Freddy. Oh, Cuman berarti, yang ya. Oke. katakan yang 1.000 meter itu sekitar lebar mukanya mungkin sekitar 28 meter ya. Bagus. 28 kali sekitar 28 kali 35-an. Berarti Ya. jalannya di tengah, Pak. Bikin jalan tengah ya. Jadi jalan tengah anggap aja 5 meter lah. 5 meter berarti masih ada sisa 23. Kanan 11,5, kiri 11,5, Pak. Jalannya di tengah. Itu Jalan bisa tengah, ya. berarti lebar 28 kali sekitar 30 meter 35, berarti bisa sekitar 5 unit. Berarti 10 unit tuh, Pak. Bisa 10 unit ya. Ya. Yang 600 meter itu mungkin lebarnya sekitar 10 meter lah ke belakangnya itu. Tambahan 600 meter. Ya, jadi Bapak bikin dulu Pak, sebagian dulu Pak, yang di depan dulu lah, yang Yang 1.000 depan meter ya. dulu ya.
Itu nanti Bapak bikin dulu 10 unit. Itu kan kalau Jati Asih itu masuk kota ya Pak ya? Kota Bekasi Pak ya? Iya, Kota Bekasi. Ya, itu cara kita pecah dulu 5 unit, Bapak bisa jualan, tinggal di bawah kompetitor, Bapak jual dalam bentuk bikin desainnya, jual. Yang penting Bapak legalitasnya sudah dipecah dulu, Pak. Terus infrastruktur lah paling nggak sudah kalau di Bekasi rata-rata sudah pekarangan, sudah matang Pak ya, tidak diuruk ya. Ya. Nah, itu di Bekasi sudah seperti itu, tinggal Bapak ya tinggal patok-patok aja, Pak. Bisa mulai jualan. Harga rumah di Jati Asih cukup lumayan bagus itu harganya Pak, 500, 600 ya. Sekitar itu ya? Ya, sekitar itu Pak. Jati Asih bagus karena dekat pintu tol Jakarta kan? Ya, betul. Dekat Ya. pintu tol. Ya, itu Pak Alfa. Ada lagi? Pak Mas Freddy, lebih baik kita jual yang harga murah atau harga medium atau atas gitu Pak? Kita nggak bisa nentuin Pak, pasar artinya Bapak 1 kilometer daerah situ, kompetitor paling dekat, harga jualnya berapa Pak? Oh gitu ya. Nah, harga jualnya berapa, nanti ambil lagi kompetitor lagi, kira-kira Bapak kasarnya window shopping lah, Bapak datang ke lokasi tersebut, oh ini yang laku yang mana nih, yang 2 lantai yang harganya berapa, yang 1 lantai harganya berapa, tipenya berapa, kita belanja dulu Pak, di situ shopping dulu, harga kira-kira marketnya berapa. Nah nanti baru ketika rata-rata yang paling laku itu yang Bapak jual di tipenya Pak, termasuk harga jualnya di berapa. Baiklah, nanti coba saya survei ke Zulkifli. Nah, Bapak sudah punya tanahnya, ini sudah modal utama sekali Pak. Bapak tinggal melakukan yang di ikor saya itu, Bapak survei kompetitor berapa, Bapak hitung. Kalau sudah dimiliki tanahnya, tetap nggak apa-apa hitung di quick count-nya itu. Nah harga tanahnya ya Bapak tinggal mungkin dulu belinya harganya berapa, sekarang pasarannya harga berapa. Itu Pak. Iya. Yalah, bagus. Pak. Siap. Oke, ini saya mulai aja ya langsung ya teman-teman ya. Saya ucapkan lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat semua untuk teman-teman semuanya. Sehat semuanya, mudah-mudahan. Terima kasih teman-teman yang sudah join, baru join, ataupun yang sudah pernah bergabung. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, selamat datang di Developer Milenial. Jadi kita sepakati malam ini kita berbicara mengenai sesi tanya jawab, khusus sesi-sesi yang pemula ya Pak ya, khusus sesi pemula. Tapi kalau saya selingi nanti teman-teman ada yang menanyakan yang agak besaran ya nggak apa-apa saya jawabnya. Tapi saya tetap mengajarkan malam ini, mengajarkan teman-teman pemula. Silakan yang mau di chat, yang mau chat pertanyaan karena malam ini sesinya tanya jawab. Ini ada Pak Fadel Jamil. Mas saya sudah bangun sekitar 5 unit, sekarang butuh untuk pengembangan. Untuk bangun PT mempermudah pembiayaan bagaimana ya? Untuk bangun PT mempermudah pembiayaan. Nah, ini artinya Bapak Fadel ini mau mohon maaf nih, mau melakukan pinjaman ke perbankan atau bagaimana Pak? Gitu loh. Karena sebenarnya yang paling saya tidak mengajarkan Pak malam ini ataupun seterusnya saya tidak mengajarkan teman-teman itu berhutang dengan perbankan. Jadi mengenai pembiayaan, artinya kalau Bapak Fadel ini sudah pernah bangun 5 unit, artinya Pak Fadel ini sudah punya menara Pak, menara yang cukup bagus, artinya untuk menggait investor, menggait pemilik tanah untuk kerjasama. Tapi kalau untuk bangun PT, saya sarankan PT itu dipakai ketika lahan-lahannya sudah besar Pak. Fungsinya untuk apa sih PT itu? Untuk pertama untuk mempermudah proses perizinan seperti pecah sertifikat, kalau teman-teman nanti membesar pecah 20-30 unit, kalau misalkan nggak PT lebih mudah gitu Pak. Tapi kalau teman-teman pemula masih skala 5 unit, 4 unit, masih atas nama perorangan aja tidak masalah Pak. Karena di perbankan, developer itu dikenal hanya perorangan dan PT. Jadi perorangan itu juga diakui Pak oleh perbankan. Begitu Pak Fadel, silakan. Yang mau bertanya lagi di chat. Ini Pak Nizar Haniman, terima kasih. Saya pemula, saya mau tanya untuk survei harga tanah yang butuh pengurukan. Untuk survei harga tanah yang butuh pengurukan, bagaimana menghitung biaya uruk dengan presisi? Lalu jenis urukan yang bagus bagaimana? Nah, kalau tanahnya masih perlu diuruk, gampangnya gini Pak, simpelnya, simpel. Ketika tanahnya itu perlu tinggi dari jalan itu 1 meter,
tinggal dihitung aja Pak. Nguruk saya 1 meter. Tinggal dikali aja Pak 100 meter. 100.000 maksud saya, maaf. Jadi ketika Bapak menemu tanah 500 meter, tingginya harus perlu diuruk sekitar 1 meter. Berarti ya udah 500 kali tingginya 1 meter berarti 500 kubik. Rata-rata kita bikin aja diasumsikan 500 kali 100.000. Berarti Bapak butuh modal pengurukan itu sekitar 50 juta. Simpelnya begitu Pak. 50 juta. Nah, jadi terus urukan yang bagus seperti apa? Urukan yang bagus itu kalau dasarnya itu adalah sawah. Biasanya kalau orang Bandung biasanya pakai bambu tuh Pak, dirucuk sebelum diuruk itu pakai bambu jarak-jarak 20 cm, 30 cm ditanam-tanam supaya nggak lari lah tanahnya, orang sini bilangnya supaya nggak lari tanahnya, baru diuruk tanah merah gitu Pak. Terus dibiarkan dulu kurang lebih ada musim, kalau nguruk pas musim seperti ini bagus, musim panas, nanti sebentar lagi musim hujan. Artinya nanti semakin, kalau udah hujan kan nanti semakin mendelep Pak, semakin semakin ke bawah tanahnya, itu artinya semakin keras. Itu Pak caranya. Pak Nizar Haniman. Jadi teman-teman kalau mau ngitung nguruk, jadi yang di quick count nanti itu anggapnya tanah matang ya Pak ya. Jadi kalau tanah tadi 500 meter butuh uruk 100 meter, 1 meter berarti ditambahin aja 50 juta dari harga dasar tanahnya Pak. Tanahnya 500 juta, berarti dimasukkan ke di quick count-nya itu adalah harga tanahnya 550 juta. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman. Karena malam ini memang sesinya tanya jawab. Oke, makasih Pak, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau materi sudah ada di e-course, jadi malam ini sesinya adalah tanya jawab ketika teman-teman punya kendala atau yang mau ditanyakan. Pak Freddy. Ya, putus-putus Pak. Suaranya nggak jelas Pak, putus-putus. Saya dari Jakarta. Putus. Maaf, putus-putus ini Pak Dani. Mungkin bisa di chat aja. Oke Pak. Nah, ini jelas nih. Saya Dani Pak dari Jakarta. Oke Pak Dani, gimana Pak? Ini tolong di-share pengalaman Pak Freddy kalau proyek ini pemilik tanah itu mau bagi hasil atau enggak, terus ada pemodal lain tuh biasanya bagi hasil yang fair-nya itu gimana ya Pak ya? Persenan untungnya itu gimana biasanya? Siap. Ini baru terjadi Pak, kurang lebih 2 minggu yang lalu. Jadi ini tanah agak lumayan besar. Ini 3.300. Nah, tapi nggak apa-apa, ini sharing pengalaman saya. Ini baru aja 2 minggu yang lalu. Anget 3.300 meter, jadi 30 unit di pinggiran kota Bandung ya. Nah, itu harga tanahnya sebenarnya sudah hitungan saya itu dia jual harga 1 miliar Pak. Ini sudah oke, saya okekan karena apa? Untungnya lebih dari 100% Pak, 150%. Jadi artinya 150% itu untungnya tanahnya 1 miliar, untungnya saya itu sekitar 1,5 miliar lah Pak. 1,5 miliar. Jadi tanahnya 1 miliar, untungnya saya 1,5 miliar. Akhirnya di tengah perjalanan sebelum saya melakukan transaksi, beliau bilang kepada saya, Mas, kalau misalkan dikerjasamakan, ini bentar, ini ada suara-suara ya. Ini saya ada suara-suara. Ya, nah akhirnya beliau bertanya kepada saya, Mas, kalau tanahnya sebenarnya dia butuh jual tanah itu nggak butuh-butuh amat lah. Ini sebenarnya untuk invest untuk anaknya supaya belajar properti nanti di kemudian hari. Akhirnya Mas, kalau misalkan dikerjasama saya dapat berapa? Akhirnya saya hitung Pak. Tadi kan saya hitung untung saya 1,5 miliar. Ya udah Pak, saya tinggal bilang kepada pemilik tanah, Pak, Bapak saya bayarnya 1,6 miliar. Artinya Bapak karena kerjasama dengan saya,
Bapak bisa mendapatkan profit 600 juta, Pak, 60%-nya, Pak. Dari sisi saya, keuntungannya apa ya? Saya nggak perlu mengeluarkan uang 1 miliar, tapi dari 1,5 miliar itu saya berbagi hasil dengan pemilik tanah 600 juta, saya masih ada profit 900 juta di situ, Pak. Artinya mengenai bagi hasil ke pemilik tanah, yaitu kembali lagi dihitung dulu dari quick count itu, Pak. Jadi Bapak kan pasti sebelum mau negosiasi dengan pemilik tanah mengenai bagi hasil, pasti kan tahu dulu harga tanahnya berapa. Dihitung kira-kira untungnya 100%, ya udah Bapak bisa 50-50. Yang tadi ya tanahnya 1 juta, Bapak bisa kasih 1,4 juta atau 1,5 juta. Tergantung keuntungannya tanahnya berapa. Makanya harga dasar tanah itu penting, Pak. Ketika harga dasar tanahnya sudah tinggi, ya kita bagi hasilnya juga rendah. Ketika bagi harga dasar tanahnya murah, ya kita mau berbagi lebih, kasarannya 50% mau dikasih gitu Pak untuk pemilik tanah. Tapi ketika harga dasar tanahnya sudah tinggi, ya mungkin kasihnya 20%. Gitu. Gitu Pak Dani. Makasih Pak Freddy. Ya, Pak Freddy, sama-sama. Ya. satu lagi boleh nanya Pak Freddy? Ya, silakan Pak, silakan Pak. Kalau pas bagian ada investor yang berupa dana buat bangun itu, cara baginya gimana Pak? Investor itu kalau saya tidak untuk membangun, Pak. Tetapi investor itu untuk pembelian tanahnya, Pak. Jadi gini. Gitu ya. Jadi nggak perlu pikirin investor untuk pembangunan. Jadi yang saya ajarkan itu adalah yang penting tanahnya dikuasai dulu. Kuasai dulu kan bisa kerjasama dengan pemilik tanah. Kalau kita nggak punya modal, ya berarti kita menggandeng investor. Contoh nih, tanahnya 500 meter. Contoh 500 meter, 500 juta. Plus izin, plus pematangan lahan, butuh sekitar 600 juta contoh. Ya berarti Bapak butuh investornya 600 juta. Ya, 600 juta, sertifikat itu dibalik semua. Contoh misalnya 500 meter jadi 5 unit. Itu sertifikat dibalik nama semua atas nama investor, Pak. Dibagi 5 atas nama investor semua. Ya udah kita tinggal bagi hasil aja, Pak. Nah, mengenai bangunnya bagaimana? Bangunnya sudah ada di tutorial saya. Kalau itu pakai ready stock, ya kita pakai termin pembayaran kontraktor. Gitu. Dia bayar termin pakai kontraktor. Jadi saya nggak pernah memakai investor itu untuk pembangunan, Pak. Kalau KPR inden ya sudah, kita tinggal pakai KPR inden. Gitu Pak Dani. Ya, terima kasih Pak Freddy. Sama-sama Pak. Ini saya jawab yang kalau sertifikat di bank bagaimana solusinya Bang? Sertifikat di bank ini yang agak sulit Pak. Ketika Bapak, mungkin sertifikat di bank ketika Bapak sekarang punya tanah tapi sertifikatnya di bank. Kalau sudah pecah masih mending lah, tapi kalau masih induk belum pecah itu kan sulit Pak menarik sertifikatnya Pak. Nah, kalau sudah pecah-pecah enak, tapi rata-rata sih mungkin dulunya masih induk, misalnya masih 300 meter, 500 meter. Nah, kita kan mau pecah sertifikatnya Pak. Itu pasti nggak bisa. Solusinya kalau sertifikatnya di bank kita belum ada solusinya Pak. Terus Pak Fadel itu ya Pak Muhsin ya. Terus Pak Fadel Jamil untuk tim di usaha kira-kira bagian penting apa saja yang wajib ada? Untuk tim itu kalau untuk pemula sebenarnya tim itu nggak untuk pemula Pak ya. Bapak bikin 3 unit 4 unit nggak perlu tim in-house lah. Yang dibutuhkan itu adalah sebenarnya marketing lah Pak. Marketing itu Bapak boleh pakai agent, ya boleh Bapak punya tim sendiri marketing in-house. In-house itu apa? In-house itu ya marketing yang Bapak bayar gaji bulanan, dia fokus untuk menjualkan produk Bapak. Tapi kalau agent kan nggak, dia bisa menjualkan di produk lain, developer lain. Itu yang paling penting di awal menurut saya adalah marketing, Pak. Kenapa saya bilang marketing ya? Karena itu uangnya kan dari marketing. Tapi kalau mengenai legalitas, Bapak tinggal serahkan aja ke notaris. Mengenai pembangunan, Bapak tinggal serahkan saja ke kontraktor. Gitu Pak Fadel ya. Ini Pak Nizar lagi, saya lanjutannya untuk suatu daerah harga terkadang sudah dikuasai makelar, betul. Misal saya dari Rungkut Surabaya, Rungkut Surabaya, rumah saya ngagel Pak, belakang Bilka, rumah orang tua saya. Pak Nizar ya, daerah Medokan Ayu, Gunung Anyar, oke. Bagaimana bisa dapatkan harga yang murah? Sedangkan bertemu pembeli sangat sulit. Sebentar. Saya lanjutannya daerah terkadang sudah dikuasai. Misal saya dari Rungkut, daerah Medokan, bagaimana bisa dapatkan harga yang murah? Jangan bertemu penjual sangat sulit mungkin Pak penjual ya.
dan cenderung dicegah. Kapan kita tahu harga tersebut sudah menjual murah dari penjual tidak kerjasama dengan maklar untuk ya, caranya begini Pak. Artinya Bapak ingin ketemu dengan pemilik tanah kan. Ya itu lika-likunya kalau dunia properti Pak di maklar itu. Contoh kadang-kadang banyak menutupi, nggak bisa ketemu, sudah dikuasakan ke kita, ngomongnya begitu. Caranya adalah Bapak bilang ke maklar tersebut, Pak. Pak, temukan saya dengan pemilik tanah. Bapak nanti saya kasih dari saya pribadi, misalkan dalam bentuk angka, 5 juta kah, 10 juta kah, kalau itu deal. Jadi artinya temuin saya dengan pemilik tanah. Pokoknya nanti kalau deal Bapak saya kasih 5 juta atau 10 juta, tergantung ini ya Pak, luas tanah sama harga tanahnya lah. Jadi kalau saya seperti itu, saya sering dihalang-halangi dulu awal-awal pengen ketemu pemilik tanah. Kan kita pengen negosiasi dengan pemilik tanah. Kadang-kadang itu nih pemilik tanah itu tidak seseram seperti maklar bilang, oh ini orangnya sibuk, orangnya udah nggak bisa turun lagi, udah mentok segini. Belum tentu Pak. Itu hanya pinter-pinteran maklar. Nah caranya bagaimana? Caranya Bapak bilang, Pak, temuin saya dengan pemilik tanah. Saya kasih 5-10 juta atau berapa lah. Kalau nggak bisa, jadi saya memakai jalur yang lain, Pak. Begitu kan, Pak? Kalau Bapak tidak bisa, saya lebih baik ngomong di depan ini, Pak. Saya akan cari jalur yang lain. Nah, daripada saya cari jalur yang lain, mending saya ngomong sama Bapak. Tapi kalau memang benar-benar Bapak nggak bisa ya, saya wayahnya cari jalur yang lain. Gitu, Pak, caranya, Pak. Yang sudah saya lakukan. Itu ya, Pak Misar ya. Kalau ini Bu Tiffany, kalau untuk awal nih Pak, modal yang sangat kurang, belum bisa bangun dan beli tanah bagaimana ya, tapi tanah yang dilihat strategis untuk pembangunan rumah, berarti nggak punya modal untuk beli tanahnya. Ya, dua yang saya ajarkan ya ketika memang negosiasi dengan pemilik tanah itu sulit, nggak bisa dikerjasama, ya pakai investor. Artinya ini, yang saya ajarkan itu masuk akal. Investornya pun nggak harus yang besar-besar. Kan saya ngajarin pemula skala 1 unit, 2 unit. Anggap aja per unitnya 75 sampai 100 juta lah. Ya, 100 juta. Artinya ya untuk mencari investornya nggak perlu jauh-jauh lah. Keluarga sendiri yang nilainya 100 juta kan saya yakin teman-teman semuanya bisa lah mendapatkan itu. Kenapa saya bilang bisa? Nyari investor di properti itu gampang, Pak. Kenapa saya bilang gampang? Karena mereka punya jaminannya, mereka punya keamanannya, Pak. Pegangannya apa? Sertifikat, Pak. Dia mikir juga orang-orang investor ini, toh saya dapat sertifikat atas nama saya kok. Tapi kalau Bapak di bisnis yang lain, contoh kuliner lah. Bapak untuk, bro, saya ada bisnis kuliner, yuk invest 100 juta. Mereka pasti mikir-mikir, Pak. Karena apa? 100 juta itu masuk ke modal kerja untuk beli, kasarannya untuk operasional, untuk apa, nggak punya keamanan. Tapi ketika teman-teman investornya itu di properti, saya yakin banyak, Pak. Karena apa? Mereka punya pegang sertifikat. Gitu mungkin Bu Tiffany ya. Halo, ada tanya lagi Pak Permana, Dika. Bagaimana jika skema kerjasama atau beli dengan developer yang sudah ada? Bagaimana strategi untuk bisa kerjasama yang menguntungkan? Kalau Bapak belum pernah bikin developer, Pak, nggak usah kerjasama dengan developer, Pak. Ya, saya informasikan kalau Bapak belum pernah punya pengalaman di bidang properti, belum pernah bikin beberapa unit, nggak usah kerjasama dengan developer, Pak. Itu. Kalau kecuali Bapak sudah beberapa kali. Saya alhamdulillah saya juga buka manajemen, Pak. Manajemen saya kerjasama dengan developer-developer yang sudah macet. Nah, saya kelola, saya operatorin, saya manajemenin sampai dari yang kondisinya mangkrak. Nah, saya jalankan lagi sampai selesai, sampai sukses lah proyeknya. Tapi kalau Bapak untuk dari awal belum punya pengalaman, jangan Pak kerjasama dengan developer, Pak. Kecuali memang pemilik lahan, beda loh Pak, developer dengan dalam hal pemilik lahan beda. Kalau pemilik lahan ya tadi negosiasi lebih gampang lah, tinggal mau berbagi hasil berapa dengan pemilik tanah. Tuh. Pak Salman mau tanya bagaimana termin awal dengan kontraktor agar uang kita yang keluar aman.
Caranya yang seperti tutorial saya. Yang pertama, jangan pakai DP, Pak. Dia bangun dulu sampai 30%. 30% itu biasanya sampai atap lah. 40, 30, 40% lah sampai atap, Pak. Baru kita bayarkan. Contoh, RAB-nya kita 100 juta, tipe 36. Nah, kita bayar 3 kali lah. Misalkan sampai atap kita bayar 30%, 30 juta. Nanti selanjutnya lagi sampai ajian mau finishing kita bayar 60. Berarti artinya yang kita bayarkan 30% itu yang kita bayarkan 25% dulu, Pak. 25 juta. Jadi masih ada retensi 5%-nya. Ketika nanti dia sudah nyampe 60%, ya kita bayarkannya 55%. Tuh. Banyak nggak, Mas, cari kontraktor yang seperti itu? Banyak banget, Pak. Kenapa saya bilang kontraktor itu ngapain kita kasih DP, Pak? Pertanyaan saya gini simpelnya. Kontraktor ini biasanya sudah punya toko langganan, sudah punya supplier-supplier langganan. Mereka biasanya kirim barang duluan, bayarnya 1 bulan lagi. Gitu, Pak. Sebulan lagi, 2 bulan lagi. Artinya apa? Ketika yang dibayarkan oleh kontraktor itu di depan adalah apa? Tenaga kerja, Pak. Upah kerja tukang. Dia bisa menghitung ketika sampai atap berapa lama nih, contoh sebulan. Berarti dia harus menganggarkan upah tukang sebulan. Selanjutnya apa? Nanti dari termin pembayaran ke materialnya di tempo lah. Nanti baru dapat pembayaran dari kita. Jadi Bapak jangan ngasih DP duluan. Yang teman-teman biasanya suka alami kerugian itu adalah Bapak kasih DP, nah habis itu kontraktornya tidak selesai melanjutkan pekerjaan itu, Pak. Oke, itu. Pak, perizinan biasanya berapa lama? Kalau pecah sertifikat 2 unit, 3 unit, 4 unit, ya pecah sertifikat sekitar 2 bulan lah, Pak. Terus lalu selanjutnya adalah bikin IMB. Bikin IMB anggap aja 2 minggu sampai 1 bulan. Total 3 bulan lah, Pak. Kalau yang untuk skala-skala kecil. Ini saya punya 3 kafling. Oke, 92, 8 daerah Ujung Berung, Kota Bandung, sudah split jarak jalan raya sekitar 15 meter. 15 meter apa 15? Apa ini, Pak? Dari akses jalan ke kafling, lebarnya 4 meter, karena belum punya pengalaman, saya cari pengembang yang mau kerjasama dengan saya sebagai pemilik lahan. Sekalian saya ikut belajar seluk-beluk pengembang. Pengembang mengatakan lebar jalan 4 meter tidak bisa KPR, benar. Nah, ya, artinya tinggal ditanya, Pak, artinya 4 meter ini sejauh berapa? Kalau jauh banget menuju ke dalamnya, ya sulit biasanya KPR. Tapi kalau jarak dari jalan raya sekitar 15 meter, 15 meter ini hanya 1 rumah, 2 rumah, it's okay lah, masih bisa lah, Pak. Itu 1 mobil ya, masih bisa lah, asal marketable, Pak ya. Terus dalam kerjasama seperti ini, pemilik lahan wajarkah mendapatkan semacam uang muka komitmen fee dari pengembang? Jika wajar, kira-kira berapa persen terima di awal oleh pemilik lahan? Ya, ini wajar. Artinya segala sesuatu itu kan bisa dinegosiasikan. Mengenai wajarnya berapa, contoh biasanya pengalaman-pengalaman saya ketika tanahnya tersebut 300 juta, misalkan ini kan 3 kapling nih contoh, misalkan anggapnya 300 juta ya, mungkin dia ada DP sekitar 50 juta lah, Pak. DP pengikat saja. Bahkan saya juga kadang-kadang bernegosiasi untuk kerjasama dengan pemilik lahan, tidak pakai DP-DP-an, Pak. Kenapa? Karena saya harus mengeluarkan uang juga untuk infrastruktur, pengurukan, terus perizinannya. Artinya itu dianggap sebagai uang komitmen dalam hal mengerjakan proyek tanah tersebut. Ini tergantung negosiasinya saja. Profit sharing yang wajar, ya tadi, sharing profit itu pasti developer itu menghitung harga tanah yang di awal, yang sudah harga dasar tanah awal yang ditawarkan sudah berapa. Ketika itu murah, saya nggak bisa ngomong persentase, karena sampai sekarang ketika saya ditanya persentase tergantung kasus per kasusnya. Ketika tanahnya memang wajar, murah, ya mungkin bisa 50-50, Pak. Tapi ketika tanahnya Bapak, harga dasar tanahnya sudah tinggi, ya mungkin Bapak bisa mendapatkan 30%. Itunya. Tapi saran saya, kalau kerjasama dengan pengembang Bapak punya tanah, ya jangan bagi hasil sharing profit gitu, Pak. 50-50, 40-60 jangan. Lebih baik langsung dipatok per kaplingnya, bayar ke saya 150 juta contoh.
nanti setiap tahunnya naik jadi naik 20%. Jadi tiap tahunnya naik 30 juta, berarti naik 180 juta, misalkan begitu. Jadi jangan bagi hasil 50, 50, 40, 60 karena sebenarnya laporan keuangan developer itu sebenarnya nggak bagus, Pak. Kenapa? Nanti takutnya suzon. Karena kan banyak uang-uang yang tidak ada kwitansinya, Pak, di developer itu, Pak. Karena harus bayar preman, bayar ini, bayar itu, gitu. Tapi kalau cuma baru 3 kapling, apa yang dikerjasamakan, Pak? Dikerjakan sendiri aja, Pak Jul. Kan hanya 3 kapling, tanahnya sudah pecah, berarti ini 92, 89, 97 sudah pecah. Udah, tinggal dikerjakan sendiri aja, Pak. Soalannya saya benar-benar belum punya pengalaman, Mas Freddy. Benar-benar masih Bapak- blank gitu. Bapak tinggal di mana, Pak? Saya di Ujung Berung. Oh, saya di Antapani, Pak. Waduh, deket dong. Ya, jadi ya saran saya, ini kan sudah pecah toh Pak Jul. Udah SAM. Ini KBU nggak Pak? Kalau saya belum cek, cuma kalau dari penuturan warga, tokoh sekitar dan RT RW sih enggak. Ini 15 meter tuh maksudnya kalau dari jalan provinsi itu Pak, Nasution Ujung Berung itu berapa Oh, kilometer? jauh ke atas. Berapa jauh? Di Ciwaru tuh di dekat pondok pesantrennya Darul Quran ke atas. Oh iya, yang ada Koramil Pak, Koramil Cilengkrang. Sebelum Mas. Oh sebelum ya? Kalau nggak salah sebelum deh. Saya juga nggak begitu hafal. Oh iya, itu daerah KBU Pak, daerah KBU. Ya, Darul Quran ya, tahu paham saya Darul Quran, saya pernah tahu di situ. Itu daerah KBU, Bapak harus punya izin ya. Coba Bapak datang ke Kecamatan Cilengkrang, Pak. Itu kalau nggak salah masuk Kecamatan Cilengkrang, Pak. Kecamatannya masuknya Ujung Berung, Mas. Ujung Berung. Oh iya, ada Bapak tanya ke Ujung Berung. Ya. Pak, saya punya tanah kafling seperti ini. Saya mau bikin IMB-nya kira-kira bagaimana? Sudah kapling, cuma sekapling aja dulu yang dikasih, Pak. Nah, ketika dia bisa Pak karena itu KBU tapi 1 kapling bisa, ya udah clear Pak. Bapak bisa jualan mau lewat bank bisa, langsung bisa. Itu lebih gampang Pak Jul. Sudah bikin gambar aja, harga jual di bawah pasar pertama unit. Selanjutnya enak Pak Jul. Oke. Mas Freddy, kalau kapan-kapan ingin ngobrol lebih jauh, apakah boleh? Ngobrol lebih jauh ya. Ya boleh, ya bisa aja Pak. Nanti datang ke kantor saya Pak di MTC Pak. MTC. Iya, kantor saya di MTC Pak. Ya nanti coba tinggal hubungi admin aja Pak ya. Oke, siap. Siap Pak, hubungi admin aja Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Zul. Untuk pemasaran properti lebih worth it di Facebook Ads atau Google Ads ya. Dua-duanya worth it Pak. Facebook itu adalah kita yang menawarkan ke beliau Pak. Tapi kalau Google, memang dia itu lagi nyari Pak. Tiba-tiba kita masuk. Jadi Google tuh orang yang suka, kadang-kadang orang yang lagi lihat rumah mana kita masukin Pak. Tapi kalau Facebook itu kita yang menawarkan. Jadi dua-duanya efektif menurut saya. Ini ada suara apa ya? Mohon dimatikan dulu, di mute. Ini di mute dulu ya. Oke. Bu Nur Hasana ini di mute dulu. Oke, udah. Mas Freddy bisa dinyalakan lagi mic-nya. Oh ya, nih sudah. Jelas suara saya? Jelas. Oke. Untuk memasarkan, untuk rekaman apakah bisa di-share? Nah, itu nanti tinggal dihubungi adminnya aja, Pak. Karena Bisa. teknis, ya bisa ya, Pak ya. Terus, Pak, berapa luas tanah paling minim yang bisa dibangun rumah? Terus rumah tipe berapa layaknya, Pak? Ya, kalau yang setahu saya nih, Pak, kalau di kota-kota besar ya bisa di angka 60 meter, Pak. Saya belum pernah bangun tanah di bawah 60 meter. Saya belum pernah. Saya kalau bisa sih pasar, kalau saya di kota Bandung, kota besar, minimal 60 meter. Kalau berarti kalau teman-teman di kota kedua, kasarannya kabupaten itu ya paling enggak harus lebih dari 60 meter, Pak. Nah, tahunya dari mana? Pengen tahunya adalah marketnya ya kompetitor lagi kembali. Kompetitornya perumahan daerah tersebut
tanahnya di harga berapa? Di angka 80 kah, 90 kah, gitu Pak. Kita grup, kita kebetulan tidak ada grupnya Pak. Coach kalau bisa dibuatkan WA grup, kita tidak ada grup Pak. Mas Freddy, jika tanah sudah siap untuk tahap pembangunan, rumah tanah sudah siap membangun. Sebaiknya apa kita bangun dulu sambil diiklankan atau sistem inden nunggu? Kalau saya Pak, saya pribadi dari tahun 2014 sampai 2021 saya belum pernah bangun rumah dulu Pak. Belum pernah bangun rumah ready stock. Saya bangunnya inden, selalu saya jualan dulu Pak. Tapi kalau teman-teman punya modal berlebih, ya wis nggak apa-apa lah sekalian buat investasi. Toh ini aset saya juga, ya monggo dibangun terus sambil dipasarkan, gitu Pak. Tergantung teman-teman modalnya teman-teman. Tapi kalau saya walaupun saya ada dananya, saya pengennya berkreativitas jualnya dalam bentuk gambar dulu Pak. Karena gini, teman-teman pengalaman saya jualan yang rumah ready stock dengan inden itu plus minusnya ada. Ketika ready stock rata-rata konsumen kan udah terpatok Pak dengan desainnya seperti itu. Dia nggak bisa menambah atau merubah-rubah lah layout. Terus jadi artinya sekarang rata-rata konsumen saya itu dari denah standar itu hampir 100% lah itu merubah denah semua Pak. Dan mereka lebih suka seperti membangun rumah-rumah yang di Instagram lah Pak. Pengennya seperti ini, warnanya seperti ini. Nah, kalau rumah ready stock ya ketika ada konsumen yang mau beli cepat ya kita sudah ada. Tapi kalau inden kan butuh waktu lagi ya plus minus lah Pak. Tapi ketika ready stock, ketika belum laku kita maintenance rumahnya Pak. Artinya harus rajin-rajin nyapu, ngepel, ngebersihin gitu Pak. Oke Pak Permana, untuk menekan biaya dan harga saya punya ide untuk membuat cluster kecil sekitar 20 unit. Per unitnya ukuran 3x12 meter 2 lantai. Fokus marketing untuk karyawan supaya cicilannya murah. Ya ini tergantung lokasinya di mana Pak. Kalau di tengah kota, contoh Jakarta dan sekitarnya mungkin masih bisa lah tanah-tanah seperti ini. Tapi kalau tergantung lokasinya, kalau kasarannya kalau saya pun di kota Bandung, marketnya ada cuman kok dengan lebar muka 3 itu, kecuali gini, saya di kota Bandung, di daerah Antapani ini sudah sulit Pak mendapatkan tanah. Tapi teman-teman punya tanah agak di kota lah ya. Teman-teman bikin seperti itu masuk, cocok gitu Pak. Saya juga lagi nyari tuh tanah-tanah seperti itu Pak. 3x12, terus habis itu 2 lantai bisa. Tapi kalau di daerah yang masih berkembang, lebar 3 itu belum tentu semua orang itu suka. Karena nggak ideal. Setuju buat Telegram ya, Telegram nanti coba. Kita nggak ada grup sih Pak, nggak ada grup Telegram ataupun WhatsApp. Jadi kita hanya full untuk diskusi aja tiap di Zoom meeting. Mengenai Pak Jul tadi mungkin karena di Bandung, silakan aja Pak hubungi admin aja Pak nanti Pak. Kalau untuk desain set plan rumah gimana Mas? Desain set plan. Ya Bapak tinggal ini aja Pak. Kalau desain dalam denah ruangan ataupun 3D, tinggal memakai jasa arsitek aja Pak. Murah Pak sekarang itu Pak. Paling satu desain, satu fasad itu sama denah sekitar 500.000 sampai 700.000, 800.000 lah Pak. Di bawah 1 juta lah Pak. Nah itu murah sekali Pak. Jadi di bawah 1 juta untuk desain set plan. Oke, ada lagi? Ya, Mas Freddy, punten saya Bambang dari Soreang, Bandung. Oh ya, gimana Pak? Mas Freddy, saya sudah ngikutin Mas Freddy sudah hampir beberapa bulan yang lalu, dan kemarin join di ini, lihat YouTube-nya juga gitu ya. Nah ini saya ditinggal di Bandung, saya udah mulai bergerak, tetapi Kodarwa belum berhasil. Ini sepertinya. Udah gimana Pak? Udah sampai apa Pak? Progres Pak? Kalau kemarin sih, karena kemarin itu sama temen, jadi dia di Ranca Ekek itu ada luas tanahnya lumayan besar, jadi kita pas disuruh Pak Hajinya itu mintanya kita bayar, nah akhirnya kita mundur kan nggak bisa gitu Pak. Sementara kita punya hitungan-hitungan sudah ada punya, terus dengan
teman saya ini beliau juga pernah satu timnya di developer di Kalimantan, jadi pernah berhasil, tetapi pas kemarin mengacu itu kita mundur karena diminta ini membayar langsung lahannya itu, sementara kita pengennya kerjasama gitu loh, Mas. Emang tanahnya berapa Pak? Berapa luas? 2,4 hektar. Aduh, saran saya udah jangan main-main seperti itu Pak Bambang. Siap. Iya, jadi mainnya Pak Bambang sudah pernah mengerjakan berapa unit sekarang saya tanya? Untuk Pak Kalau Bambang mengerjakan sendiri belum, Mas, masih belajar banget dulu. Wah, artinya Pak begini Pak, gini. Contoh Bapak kerjasama lah. Saya ngomongin apa adanya nih, 2 hektar lah. 2 hektar Bapak kerjasama. Rancaekek itu kan daerah sawah Pak ya, sepakat ya Pak ya, daerah sawah Pak. Betul. Nah, pertanyaan, udah contoh saya pemilik tanah, udah Mas Pak Bambang kerjasama aja full, nggak usah pakai bayar DP, nggak usah apa-apa. Pertanyaan saya Pak, nguruknya pakai uang apa Pak? Pakai uang dari mana Pak? Ngurus perizinan 2 hektar itu sampai bupati Pak. Itu butuh berapa kos biayanya, berapa lama waktunya pengurukan, sosialisasi preman Pak. Pasti itu pakai, karena udah besar Pak ya. Itu modalnya lebih dari 1 miliar Pak amannya Pak. Artinya apa? Ya mending menurut saya main yang ya 200 juta, 300 juta sama teman masih masuk akal lah. Toh gini loh Pak, artinya Bapak mengeluarkan, saya punya modalnya 100, teman saya 100, 200. Toh pegangannya tetap dapat sertifikat kan Pak. Tapi kalau Bapak kerjasama, modalnya Bapak, misalnya Bapak saya punya modal cuma 100, 200. Uang modalnya Bapak itu nggak jadi apa-apa Pak. Hanya jadi tanah urukan, hanya menjadi perizinan. Kan bukan jadi aset itu Pak Bambang. Ini yang selalu saya tekankan ke teman-teman saya, ke murid-murid saya dari dulu itu selalu seperti itu Pak. Saya dapat tanah kerjasama 2 hektar, 1 hektar. Pertanyaan saya satu, Bapak punya uang 1 miliar nggak? Nggak punya Mas, tinggalkan Pak. Nah, itu Pak Bambang. Artinya lebih baik yang masuk akal, yang cepatlah main dari 3 unit, 4 unit. Rancaekek banyak Pak, perumahan saya di Rancaekek banyak sekali Pak. Masya Allah. Ya. Di dekat RTC itu Pak, RTC Walini situ. Oh, Masya Allah. Jadi gini Mas Freddy, berarti kalau satu lagi, mungkin nggak saya kata dari kayak Pak Jul kan orang Bandung juga, bisa silaturahim nanti di itu ya butuh arahan detail untuk mulai 1 unit 2 unit itu mungkin kira-kira kalau diperbolehkan. Coba nanti dihubungi admin dulu Pak ya. Siap. Hubungi adminnya dulu Pak ya. Siap. Oke. Ya sama-sama Pak. Yuk, arsitek yang direkomendasikan siapa Mas? Aduh, rekomendasikan. Ini nih saya kasih Pak. Saya kasih nomornya Pak ya. Bilang aja saya belum pernah kenal beliau. Jadi saya itu selalu mencari arsitek itu di internet Pak. Saya selalu nyari lagi. Nah ini yang saya lagi sering komunikasi sama beliau. Beliau juga belum pernah ketemu saya Pak, hanya via WA aja Pak ya. Saya kasih nomornya nih Pak, untuk Bapak ya. 081 0812 3090 8840 Pak. Bisa diulangin Mas? Berapa Mas? 0812 ya. 3090 8840. 8840. Ini namanya siapa Mas ya? Ini Andri. Kalau saya transfer biasanya ke beliau itu Andri Pak. Andri ya. Ya, bilang aja Freddy Bandung lah. Saya sering order sampai minggu ini pun saya masih ada order sama beliau. Beliau ini itu, kalau kita satu tampak depan itu berapa sih Pak yang kita bayar? Yang 30-98. Kan kalau kita perlu cuma 3 ini aja kan. Jadi gini, ini Bapak perlunya Bapak sediakan uang 500 sampai 600 ribu Pak. Murah kali Pak ya. Iya, murah sekali Pak. Ini makanya saya kasih Bapak ini recommended lah, gambarnya menurut saya oke. Nah ini kalau kabarnya oke, terus ini Pak kalau boleh saya screen Pak ya, saya bayar beliau berapa ini? Ini sebentar, ini saya screen Pak, saya screenkan. Mana ini saya?
bisa share screen nggak ini ya? Screen. Ini Pak gambarnya seperti ini Pak, gambar-gambarnya Pak. Mantap ya Pak ya. Oke. Itu kita dapat berapa ini Pak? Ini Pak, tuh lumayan lah Pak. Artinya, nih saya bayarnya berapa ini Pak? 3D satu ruko, 150.000 Pak. Biasa ya. Itu kita udah dikasih denah nggak Pak? Yang layout apa semua? Ya itu, kalau 3D view-nya aja 300-400 sama denahnya 200 sampai 600.000 Pak. Oh 16.000 ya. Karena kan kita butuh kan kalau Mas Freddy ngomong kan kita butuh tampak samping, tampak depan dan denah kan? Ya, pelunasan 3D ruko 250.000 Pak, DP 250.000, saya pelunasan 250.000 Pak. Murah Pak ini Pak. Saya recommended lah untuk teman-teman semua. Sebenarnya saya nggak mau ngasih nih Pak. Ini rahasia apa murah lah gitu loh. Insyaallah. Nah ini Pak, saya buat tipe sekarang tuh begini Pak. Bapak kalau membuat tipe lebar muka 5 ini Pak. Lebar muka 5 kali Panjang 12. Pakai kolam renang Pak saya Pak. Wah hebat. Oh udah kolam renang ya Pak ya? Oh, ada kolam renang ya Pak. Sekarang rumah saya ada kolam renang ya Pak. Ada kolam renang ya Pak. Ini kira-kira berapa Pak Mas Freddy jual nih Mas kalau model gini? Ini kalau standarnya 395 tambah kolam 40 juta Pak. 435 Pak. 435 Jadi ya. rumah Tipe rumahnya? Tipe 42 Pak. 42 ya. Luas tanahnya 77 ya Mas ya? Luas tanahnya 60 Pak, 5 kali 12. Oh 5 kali 12 ya. Bisa ada kolam renang ya. Cakep kan Pak ini Pak. Cakep kali. Tuh ya di sini ini lebar muka 4 Pak. Lebar muka 4 meter kali 22. Belakangnya ada kolam renang gini Pak. Jadi 4 meter 10 panjangnya Pak ya? Enggak, ini agak panjang 22 nih Pak. Oh 22. Nah, kan cakep gini Pak. Keren gak? Terus kalau pembuatan kolam renang itu Pak, Mas Freddy? Belakangnya seperti ini Pak. Oh. Kalau kolam renang itu kalau gitu berapa biayanya Mas? Biayanya dianggarkan paling mahal 4 juta per meter Pak. 4 juta 5 juta per meter. Jadi kolam renangnya 2 kali 3 lah. Kolam kecek Pak, tapi ya kesannya kan kolam renang. Kolam jadinya. Itu. Ini saya ada tanah nih Mas, mau ini juga sih Mas. Saya kebetulan domisilinya di Batam Mas Freddy. Oke. Saya pemula, saya kan jadi karyawan gitu kan Mas. Cuman saya punya tanah 290 meter. Lebar mukanya 15 meter, panjang ke belakangnya hampir 20-an gitu. Ya, itu 2 unit Pak. Kemarin saya sudah praktekkan yang Mas Freddy ajarin itu gitu kan, mengenai cara membagi tanah itu. Jadi kalau itu kan bisa kita 5 kali 20 ya Mas ya. Jadi 100 meter titiknya kan ya. Kemarin saya sudah cari juga sih kompetitor gitu Mas. Di situ kompetitor itu tak ada yang perumahan yang gede, lumayan gede lah, ada 200 unit dia bangun. Mereka bangun tuh tipe bangunannya 40 meter, luas tanahnya 77. 400 meter 77 ya. Ya, dia jualnya cash bertahap, seharga 365 juta. Jadi kemarin saya sudah ngambil brosur, pokoknya apa yang Mas Freddy ajarin itu saya praktik semua kan. Siap. Pokoknya radius 300 sampai 1 kilo saya cari gitu kan. Cuman sekarang kan Batam kan lagi anjlok sekali ekonominya Mas. Iya. Jadi mereka komplain juga sih membuat saya ragu jadinya. Kemarin kan menggebu-gebu kan Mas, dapat ilmu dari Mas itu kan, saya mau bangun kan. Gini Pak, kalau Bapak ini sudah punya tanahnya Pak. Nah, artinya Bapak bisa pecah. Terus Bapak bikin iklan dulu, kan, bikin gambar dulu. Ini tadi Bapak tinggal hubungi Pak Andri, ini lah murah lah, modal di bawah 1 juta lah. Nah, terus habis itu Bapak iklankan, terus harganya untuk pemancing supaya supaya passionnya Bapak muncul ya.
harga kompetitor tadi 395 dengan luasannya 77 ya, kita bisa juga dong Pak harga 395 tapi luasannya 100, 5 kali 20 Iya. kan tadi. Iya, benar, Itu benar. aja. Artinya coba lempar ke Facebook, ke Google ataupun kemana lewat Denahnya aja dulu Mas ya. denahnya dulu. Tapi gini Pak, kalau Bapak panjang ke belakang 20, Bapak bikin sesuatu yang beda pakai kolam renang Pak. Siap. Nah, kolam renang itu efeknya saya marketing saya jual di iklan internet rumah cicilan 3 jutaan, 2 lantai, ada poolnya. Wih, itu 3 jutaan Pak, 2 lantai, ada poolnya. Itu responnya cepat Pak. Itu Mas bikin berapa tuh Mas luas kolam renang itu? 3 kali 2 Pak. Oh cukup 3 kali 2 aja, jadi buat Ya, anak-anak aja sebenarnya. itu mah hanya untuk pemanis, untuk pemancing orang survei Pak. Orang paling enggak nanya lah ke kita Pak. Dalam aktualnya konsumen itu bisa pakai, kadang-kadang nggak usah lah. Ya, paling nggak kan sudah ada itunya, sudah ada follow up-nya Pak, sudah ada responnya Pak. Iya. Ya, itu pemanis lah sebenarnya Mas. Pemanis Ya. lah, Tambah ya. Gitu Pak. Saya pakai kolam renang, tinggal hubungi itu aja Pak. Itu sebenarnya tidak saya kasih karena itu murah Pak. Artinya nanti menjatuhkan kalau di grup. Semoga tambah rezeki lah Mas Freddy ya, makin maju. Ada. Ya, saya nggak mau share kenapa, takutnya di grup ini ada arsitek. Ini kan, waduh, kok murah banget. Harusnya kan arsitek mahal Pak, 1 juta, 2 juta gitu kan. Iya Mas. Bisa disebutkan kembali Mas nomornya? Tadi ada Pak di atas Pak, udah di chat itu Pak, ada Pak, sama Pak Permana itu Pak. Bilang aja dari Freddy Bandung ya, dia tahu saya cuma chat-chatan sih, tidak kenal Pak. Loh, saya kasih lah buat teman-teman ini, kasih harga arsitek murah lah. Insyaallah. Untuk nomor adminnya Mas Freddy berapa? Itu admin yang tadi Bapak diajak itu aja Pak, diajak. Oh di WA itu, WA ya. Di WhatsApp. Siap, makasih. Ada lagi, udah jam 9 ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Satu lagi lah. Pak Freddy, boleh saya tanya, Mas Freddy? Oke, Pak Alfa. Ya. Gini Pak, di lahan saya yang tadi saya ceritakan di 1.600. Ya, 1.600. Itu kan saya sertifikat itu pecah jadi 4 tuh Pak. Sudah pecah jadi 4? Iya. Tapi memang atas nama saya dengan istri saya. Nah, nanti itu kalau proses di BPN itu biasanya pengalamannya gimana Pak Freddy? Untuk menggabungkan kemudian dipecah lagi atau bagaimana tuh Pak? Gini Bapak harus bikin set plan-nya dulu Pak. Tadi kan lebar muka kalau nggak salah berapa? 28 ya Pak ya? Iya, 28. Bapak bikin set plan, bikin oret-oretan, terus yang pecah yang sudah jadi 4 itu yang mana? Jadi, ini 4 ini yang mana nih posisinya, depan, belakang, atau gimana? Nah, nanti ini maksudnya menyesuaikan dengan itu dulu aja Pak. Siapa tahu dari yang satu sertifikat itu bisa jadi 4. Pak. Kan Bapak yang tahu itu. Ininya oret-oretannya Pak. Kalau misalnya ada nanti di set plan-nya misalnya ada yang nyebrang nih Pak, karena kan batasan sertifikat kan ada yang 500 meter, ada yang 200, ada yang 300 gitu loh Pak. Nah itu cara ngaturnya pengalaman seperti apa Pak Freddy? Ya, kalau misalkan memang terpaksa digabung dulu baru pecah gitu Pak. Oh baik. Ya tergantung oret-oretan itunya, sketsa sertifikatnya Pak. Ya, makasih Mas Freddy. Sama-sama Pak. Ya. Oke, ini bagaimana prospek untuk perumahan dengan konsep Muslim seperti Villa Ilhami di Karawaci? Ya bagus Pak. Artinya marketing kan sekarang berkonsep itu Pak. Ya punya konsep, punya pasar tersendiri, Muslim, pesantren, masjid, dia punya komunitas atau punya market sendiri lah, gitu. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah mungkin ya? Tanya Mas Freddy. Oh ya, gimana Pak Mirwan? Iya, ini Mas, saya mau nanya sama Mas Freddy nih. Pengalaman saya kan ada bangun 3 unit, 3 kapling, udah laku. Cuman masih percobaan juga lah.
2 tahun baru lakunya semuanya, Mas. Jadi lama. Nah, Namanya jadi apa, kenapa Pak? ya sarannya Mas Freddy, baiknya saya nanti lanjut ke yang agak lebih luas lagi lahannya, atau yang segitu aja lagi biar dipercepat aja, biar lebih ini. Karena masih belajar juga, Mas Freddy. Saran saya masih main kecil-kecil Pak. Gini, Iya. teman-teman semuanya, teman-teman lebih mending milih mana nih? Contoh, teman-teman bikin 50 unit dalam satu lokasi atau 50 unit di 10 lokasi, Pak? 5 unit 10 lokasi. Nah, itu Pak, poinnya Pak. 50 unit 5.000 meter berapa, ngurusin remannya, sosialisasinya, izinnya. Ketika ada something problem di satu lokasi itu, aduh pusing Pak. Tapi kalau secara psikologi tenang Pak. Misalnya gini, saya 50 unit, aduh baru laku 5, baru 10%-nya Pak. Tapi kalau 5 unit udah laku 2 nih, udah 50% Pak. Psikologi Bapak lebih enak Pak. Iya, iya. Ya, maksudnya gini Mas Freddy, kan sudah sempat laku nih 3 unit. Saya satu lokasinya. Apa nanti di lokasi yang lain dijadikan misalnya bisa dibangun 5 atau 6 kayak gitu, atau tetap di 3 gitu loh Mas? Artinya bukan tetap, yang luas sampai hektaran ya, belum, saya juga belum berani. Artinya Bapak tergantung tanahnya, nanti yang hitungan tanahnya bagus ya, ketika dapat 5 unit, yang penting masih di skala pemula, 5-6 unit, 2 unit, ada tanah 200 meter hitungannya bagus ya, sikat yang 200 meter, terkadang ada tanahnya 500 meter ya, artinya masih dalam koridor pemula gitu Pak. Oh gitu. Ya, lanjutkan itu Pak, udah bagus Pak. Harga rumah berapa Pak? Harga rumah kita di Jambi, jadi harga rumahnya tipe 45 masih di harga 245 Mas. Oh 245. Nah, oh ya teman-teman semuanya jangan lupa, saya ingin mengingatkan. Teman-teman main harga rumah di bawah 400 juta ya. Iya. Ya, kalau di kota agak besar kayak Bekasi oke lah sampai 500 lah. Tapi kalau di kota-kota, jadi teman-teman mainnya di pasar-pasar yang kebutuhan. Jadi teman-teman walaupun saya punya tanah nih bagus, saya mau jual 1,5 miliar, aduh tinggal jangan dulu lah. Main-main yang pasar kebutuhan Pak. Jadi walaupun pandemi seperti ini, yang pasar kebutuhan tuh masih oke lah gitu pasarnya. Oke, itu Pak Mirwan ya. Iya Mas Freddy. Makasih Mas Freddy. Ya sama-sama, paket gambar arsitek kan ada denahnya saja, pakai konstruksi perhitungan. Nggak perlu Pak. Yang penting Bapak jualan dulu aja. Kalau sudah laku baru Bapak pakai yang konstruksi, tambahin aja berapa Pak. Ini untuk mempersingkat modal. Artinya menurut saya pakai denah, tampak depan, tampak agak samping dikit lah. 3, jadi denah plus 2 3D view. Nggak perlu. Start marketing properti enak, starting. Nah, dari mana Mas? Offline dan cara. Dua-duanya Pak, online offline. Online to offline ada, online ada, offline ada. Artinya online itu ya ya Facebook, Google dan lain sebagainya. Terus offline-nya pasang spanduk, pasang petunjuk arah di tiang-tiang listrik, tetap dijalankan, sebar brosur ya dijalankan, walaupun sekarang musim pandemi ya sebar brosur mungkin agak orang megang nggak mau, tapi paling nggak petunjuk arah lah Pak. Petunjuk arah, terus dari online to offline-nya itu bagaimana cara memfollow up konsumen supaya dari online nanya-nanya digiring bagaimana cara bawa ke lokasi. Contohnya kalau simpel yang saya lakukan, saya suka ngasih kadang merchandise, Pak datang aja Pak ke sini, kita lagi ada hadiah ini untuk datang, jam dinding lah, apalah gitu, dilihat-lihat dulu aja Pak, gitu, atau buku kah atau apalah Pak, untuk mendatangkan konsumen dari online-nya to offline-nya, gitu. Saya kalau boleh jujur Pak, ketika Bapak tanya saya marketing, saya jujur saya nggak paham Pak marketing Pak. Saya hanya tahu polanya, karena kalau online Facebook, Google ini kan algoritma selalu berubah Pak ya. Nah, jadi saya caranya ya cari marketing, kalau saya in-house, ya cari in-house, pokoknya dipaksa harus jualan, ditarget, tapi kalau saya nggak dulu awal-awal nggak punya marketing, saya cari agent, kasih fee-nya besar. Dah, simple Pak. Nggak usah dipikirin. Yang penting Bapak hitungan bisnisnya aja, untungnya berapa, ini berapa. Kalau pecah 10 apakah bisa hanya IMB dan pecah sendiri? Kalau syaratnya adalah ya pecah 10 langsung harus pakai side plan Pak. Jadi caranya makanya saya mengajarkan hanya 5 coupling dulu. Nanti kalau selanjutnya lagi sudah laku, sudah terbangun, barulah
Bapak lanjutkan lagi yang 5 coupling berikutnya. Gitu Pak. Apakah arsitek harus satu dengan kontraktornya? Tidak harus Pak. Saya tidak pernah arsiteknya saya di Malang, kontraktornya saya di Bandung. Saya nggak pernah Pak. Saya arsitek selalu cari yang imajinasinya bagus, kreatif. Nah kalau kontraktor yang sudah ini gambarnya, gambar detailnya dikerjakan. Kalau hanya denah, bagaimana menentukan harga rumahnya? Denah, gimana maksudnya Pak? Denah menentukan harga rumah kembali lagi Pak, kompetitor tadi Pak, tipe 45, tipe 36, harga kompetitor 500 juta, kita jual 400, 450 juta, gitu. Oke, teman-teman semuanya, saya ada dua inilah, ada nanya lagi acara seperti ini ya, kita 1 bulan sekali Pak, di minggu kedua tiap bulan. Jadi saya harap kenapa kok tiap sebulan sekali? Karena saya supaya teman-teman setelah dari sini malam ini teman-teman bisa praktek ke lapangan nyari tanahnya atau bagaimana. Nanti kalau ada kendala-kendala dicatat Pak. Nanti baru sebulan sekali diiklankan ditanyakan. Nah, terakhir dari saya Pak, saya ingin mereview nih teman-teman semua komentarnya. Masukan gimana Pak mengenai e-course saya, kurang lebih e-course-nya saya, terus sama malam ini kita ada sesi konsultasi tanya jawab lah. Monggo, Bapak ada yang mau sharing nggak Pak tadi? Saya minta 2 orang lah. Saya ingin tahu komentarnya seperti apa Pak. Boleh Pak, saya. Pak Alfa Edisan, Pak Haji, makasih. Gimana Pak Haji? Ini bagi saya menarik sekali Pak, sharing session seperti ini ya, edukasi. Buat saya, apalagi saya di bidang properti ini, saya baru belajar. Walaupun saya ada usaha di bidang yang lain, tapi saya mau coba untuk ekspansi di usaha ini Pak Mas Freddy. Ya. Kemudian yang kedua, lebih menarik lagi kalau Mas Freddy punya tim yang bisa guiding bagi pemula ini Pak. Misalnya saya punya project di Jatiasi, ada pendampingan yang nantinya bisa betul-betul berjalan efektif, itu saya kira dapat value added lagi dari Mas Freddy. Nanti tinggal dibicarakan seperti apa polanya dan bagaimana Pak. Biar betul-betul kita real mengerjakan dan ya nanti insya Allah pahalanya itu mengalir Pak Freddy mengajarin orang. Nah kalau dari ini Pak, dari kira-kira worth it nggak Pak Bapak mengeluarkan sekitar 500.000 dengan seperti ini Pak? Ya, bagi saya sih, bagaimana Pak? Saya worth it Pak. Saya termasuk orang yang pengen belajar, jadi saya kira tidak masalah mengeluarkan investasi di awal seperti ini, apalagi nanti ada guiding bagaimana ngurus surat-surat dan lain sebagainya. Saya masih belum explore Pak, karena siang masih sibuk. Baru 2 hari ini saya join dengan Mas Freddy. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa lebih intensif lagi komunikasi dengan Mas. Siap. Saya juga punya proyek Pak, punya proyek di Bekasi. Jadi mungkin nanti saya tinggal di WA aja Pak admin ya Pak ya, Pak Alfa Edisan. Baik, siap. Proyek di Bekasi juga ada Pak soalnya. Siap Mas Freddy, nanti kita Mas Freddy ke Batam. Oh, kalau di Batam saya belum ada, Pak. Pak konsultasi ini pemain kelas berat udah masuk di sini semua, Mas. Podomoro, Ciputra. Saya belum pada kalau di Batam, Pak. Di Solo ini ada Bang Freddy. Kalau di Solo. Apa? Di Solo. Solo saya di Gentan itu Pak dulu Pak, Gentan, terus di mana namanya ya? Dulu Gentan lah Pak, tahu Pak saya Pak. Pernah ada bikin proyek di situ. Tapi sekarang udah enggak lah Pak. Ya nggak apa-apa nanti di WA aja Pak, di chat di admin Pak ya. Mengenai info tanahnya di mana gini ya Pak. Baik, ada lagi Pak, satu lagi Pak. Saya Mas minta. Freddy dengan Nizar. Pak Nizar, woi. Iya, ada Surabaya juga nih Pak. Oh iya, saya iya. Udah ya sekitar 6 tahun lebih lah itu sebenarnya udah bisnis rumah petaan sih sebenarnya. Jadi saya ngerobohin rumah tua, saya petain, saya sewa-sewain gitu. Jadi kalau pengalaman sama kontraktor, kemudian mendesain sampai interior, gimana marketnya, alhamdulillah sudah jalan sih sebenarnya gitu ya. Nah saya pengen pengembangan sekarang kan dari mencari tanah. Karena dari tadi kan saya tanya gimana cara nguruk apa, karena saya belum pernah. Taunya rumah jadi, dirobohin, dipetakin kan gitu ya, disewa-sewain. Nah, mungkin untuk improvement e-course-nya
menarik sekali di YouTube, tetapi kan masih di ruangan ya Mas Freddy ya. Ini masukan dari saya sendiri sih. Akan lebih keren lagi kalau misalnya membuat study case gitu. Gimana sih ngadepin tanah yang kayak gini? Jadi Mas Freddy nanti syutingnya di luar gitu. Wah keren banget kalau kayak gitu. Yang itu di iklan, yang di iklan yang sebelumnya kan di YouTube atau di Ads On itu kan seperti itu. Itu eye-catching dan saya langsung tertarik karena itu mengeluarkan uang 500 bagi saya. Alhamdulillah saya merasa ini worth it banget gitu. Worth it banget Pak, yang nggak nyesel Pak ya. Apalagi saya kasih tadi harga arsitek murah tuh Pak. Luar biasa Mas Freddy, dan ada interaksi gini ini luar biasa banget. Itu masukan dari saya Mas Freddy. Karena gini Pak, saya itu sudah ada Pak. Ini tinggal saya di-upload aja. Jadi saya ini tanah ngitung pondasi kirmir. Kan kadang-kadang orang nggak paham ya pondasi itu apa, saluran itu bagaimana nguruk, terus bikin apa namanya infrastruktur pengurukan itu ngitungnya bagaimana. Ada itu semua Pak. Tinggal dalam editing, di-upload, nanti teman-teman bisa download lagi lah, gratis. Tinggal download lagi Pak. Nah, artinya itu ilmu properti kan update terus Pak. Nah itu sudah saya bikin, tinggal di editing aja Pak. Iya, ya Mas Freddy, makasih. Biar kita nggak kesasar juga Mas. Kadang-kadang kita mau beli tanah, belum ada pipa PDAM-nya ya kan, belum apa, masih pengembangan walaupun tanahnya kecil, susah nanti lakunya lama itu. Ya terima kasih Pak. Intinya worth it Pak ya. Yang saya tekankan worth it dengan pengalaman saya kurang lebih 6 tahun lah. Nah, jadi ilmu saya benar-benar ilmu lapangan Pak. Ya, worth it. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, itu mungkin teman-teman semuanya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, sip. Saya mungkin lanjutkan lagi sesi berikutnya di awal bulan Oktober ya Pak ya. Minggu kedua Oktober Pak. Silakan gitu, nanti gabung lagi minggu kedua Oktober. Teman-teman mau nanya-nanya apapun silakan gitu. Siap. Terima kasih teman-teman semuanya. Sukses, sehat selalu, dan jangan lupa teman-teman, percuma ilmu. Teman-teman beli 500.000, teman-teman beli 1 juta, 5 juta, sampai workshop di luaran sana 10 juta. Sebenarnya ilmunya sama Pak, seperti malam ini, seperti tutorial saya. Tapi lebih percuma lagi ketika teman-teman tidak praktek. Menurut saya semua ilmu itu bagus, tinggal mau praktek apa tidak. Itu pesan dari saya. Terima kasih semua, salam teman-teman semuanya. Terima kasih. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Mas Freddy. Semoga bisa silaturahim ya. ilmunya.